Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي وفق عباده المؤمنين لأداء الأعمال الصالحات وشرح صدور أوليائه المتقين للإيمان بما جاء به رسوله من الحكمة والآيات، وكشف عن قلوب أحبابه حبب الجهالة والضلالات، ويسر لهم من الباقيات الصالحات ما يتبوؤون به منازل الجنات فضلا منه ونعمة ورحمة. وربك يخلق ما يشاء ويختار من المخلوقات. أحمده سبحانه وتعالى على ما أولاه من الأسماء الحسنى والصفات، وأشكره على ما أزداه من الإنعام والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها رفيع الدرجات
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صاحب الآيات والمعجزات اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين ذوي الهمم العاليات أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله ولعلكم ترحمون اتقوا الله ولعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang senantiasa selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di balik kesempatan di hari yang mulia ini, yang mana di satu pekan putaran waktu ada 7 hari, di situ ada hari yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Yaumul Jum'at. Marilah kita senantiasa melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia di hari yang mulia ini, menata hati kita, muhasabah, introspeksi diri, menindaklanjuti, merenungi dengan senantiasa hidup dan berkehidupan kita. Tujuan hidup dan kehidupan kita di dunia ini tiada lain, yakni Allah perintahkan untuk menghamba taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita merenungi, meresapi, menindaklanjuti, mempraktekkan dalam hidup dan kehidupan kita sesuai mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti tatanan tuntunan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya, yakni senantiasa kita harus selalu berusaha dan berusaha, qadaman ala qadamin, setapak demi setapak. Di setiap langkah-langkah kita, hembusan nafas kita keluar masuk dari mulut dan hidung kita, detak jantung kita, kita senantiasa harus selalu meningkatkan rasa syukur dan takwa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisirri wal alan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia dibekali dengan akal pikiran, secara jasadnya anggota badan dibekali hakikatnya, diberikan oleh Allah kesehatan jasmani, dan kalbu kita dibekali dengan rohani. Dan dibalik semua, di seluruh tubuh kita dan jiwa raga jasmani rohani kita diberikan tatanan tuntunan yang dipesankan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita beriman, beramal agama. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di balik salah satu pesan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pendek akan tetapi penuh dengan makna yang sangat luas. Kata Rasul, "Ishma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah kamu sesuka kamu. Akan tetapi jangan lupakan kehidupan di dunia ini hanya sementara.
yang senantiasa kita diciptakan di dunia ini sebagai hamba yang dimuliakan, yang mulia, sebagai anak cucu Nabiullah Adam alaihissalam. Akan tetapi jangan terlupa dan terlenakan. Fa innaka mayyitun. Sesungguhnya kamu sekalian pasti akan menemui ajal kematian. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Menyayangilah kamu sekalian, mencintailah kamu sekalian sekehendak kamu, dengan apa-apa, baik anak, istri, teman, famili, sanak famili, kerabat, ataupun apa-apa yang ada di dunia yang telah dititipkan kepada kamu sekalian. Tapi jangan terlupa dan terlenakan bahwasanya apa-apa yang kamu cintai dengan sesuai akal kehendak pikiran kamu sekalian, semua itu fa innaka mufariqu. Kamu sekalian akan berpisah dengan apa-apa yang kamu cintai di dunia ini. Akan tetapi seterusnya, wa'mal ma syi'ta fa innahu majziyun bi. Ketika kamu merenungi, meresapi kita sebagai hamba yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, hidup di dunia ini tiada lain kita harus muhasabah, introspeksi diri, meningkatkan rasa syukur dan ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai tatanan tuntunan baginda Rasul. Maka beramalah kamu, sesungguhnya amal perbuatan kebaikan kamu di dunia ini itu tidak akan disia-siakan dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di alam akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di balik hiruk pikuk kehidupan dunia yang penuh dengan polusi, yang mana dalam hidup dan kehidupan kita, di mana-mana, setiap langkah-langkah kita, setiap hembusan nafas keluar masuk hidung dan mulut kita, setiap pandangan kita dan pendengaran telinga kita, kita senantiasa di zaman yang terus-menerus berganti, penuh dengan polusi yang namanya noda dan dosa. Apa yang akan kita perbuat? Apa yang akan kita ambil? Apa yang akan kita buat bekal? Bahwasanya kita diberi kenikmatan, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mau merenung, meresapi, membaca, menghayati, Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu pelajaran kepada kita. Dalam salah satu ayatnya di surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran supaya kita menjadi orang-orang yang betul-betul menghamba, taat, mengikuti tatanan tuntunan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil. Yang artinya, ambil bagianlah kamu dengan apa-apa yang telah diberikan kamu sekalian, diberikan terhadap kamu sekalian apa-apa yang ada di dunia ini, baik jiwa, raga, jasmani, rohani, ataupun harta benda yang dititipkan kepada kamu sekalian.
maka jangan terlena dan terlupakan, semua hanya titipan. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan tentang apa-apa bagian dari dunia ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard, dan berbuatlah kamu kebaikan seperti halnya Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kebaikan-kebaikan terhadap kamu sekalian. Wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin, dan janganlah kamu melakukan perbuatan suatu kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka, tidak menyayangi, mencintai terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di balik ayat tersebut, kalau diartikan cuma sekilas, kalau kita mengkaji dalam tafsirnya, ayat tersebut sedikitnya ada 4 perkara, yakni amar ma'ruf nahi mungkar dan pelajaran pendidikan supaya kita menjadi hamba yang betul-betul beretika, bermoral, berakhlakul karimah sesuai tatanan tuntunan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di balik itu kita sebagai hamba yang beriman, beramal agama, janganlah sekali-kali membuat kerusakan di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ayat tersebut memberikan suatu pelajaran supaya kita amar ma'ruf, mengajak, perintah supaya kita berbuat kebaikan. Bahwasanya dalam tafsirnya, di tafsir Al-Munir, di situ kalau kita dititipi apa-apa yang ada di dunia ini, maka wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Secara tafsirnya ay utlub bisababil mal sawaballahi ta'ala ila ma yu'addika kasodaqatin wasilatir rahimin wa kiswati arin wa nafaqatin. Bahwasanya ambil bagianlah dengan apa-apa yang telah dititipkan kamu supaya kamu berniatan yang ada di dunia ini diniatkan untuk amal akhirat. Supaya apa-apa yang ada di dunia ini tidak sia-sia. Supaya apa-apa yang di dunia ini akan kembali kita petik lagi di alam akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dunia seisinya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh segala-galanya. Bahwasanya mujahadah, tawajuh, perbuatan amal kebaikan kita semua itu kelak kita akan mengambil kembali, memetik kembali. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang bersungguh beramal, berbuat baik, maka semua akan kembali pada individu pribadinya masing-masing. Yang kedua, di balik perintah amar ma'ruf yang kedua, yakni ayat tersebut menerangkan tentang suatu nahyi anil mungkar. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan terlupa, terlenakan apa-apa bagian yang telah dititipkan kamu sekalian di muka bumi ini, baik jiwa, raga, nyawa, ataupun harta benda. Semua itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah, niatkanlah sesuai perintah baginda Rasul. Karena saking cinta dan sayangnya baginda Rasul, supaya umatnya ini menjadi umat-umat yang betul, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard. Di situ ditafsiri wa ahsin ila ibadillahi ta'ala ka ihsanillahi ta'ala bima an'ama ilaika.
Berbuatlah kamu terhadap sesama hamba, baik orang-orang yang hidup dan berkehidupan ini seiman, seamal agama, ataupun orang yang tidak seiman atau seamal agama. Maka beretika, bermoral, berakhlakul karimah, itu adalah suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita sebagai hamba yang mulia, yang dimuliakan. Titipan pesan suci baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang paling mulia-mulianya umat. Maka beliau baginda Rasul memberikan pelajaran, tatanan, tuntunan berakhlakul karimah. Contohnya, apa dibalik kebaikan tentang amal yang punya jabatan, pangkat, derajat? Fayadkhulu al-ihsan, al-i'anah bil mal wal jah wa talaqul wajhi wa husnul dzikri wa husnul khuluqi, yakni bagian dari berbuat baik sesuai tatanan tuntunan beretika, bermoral, berakhlakul karimah yang kita dititipi dengan pangkat derajat. Maka dengan pangkat derajat itu jangan merasa kita lebih dari segalanya. Yang atasan jangan menganggap remeh bawahan, karena tidak ada yang namanya atasan kalau tidak ada bawahan. Tidak ada orang besar kalau tidak ada orang kecil. Tidak ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Tidak ada orang yang mungkin sebagai guru atau dan lain sebagainya kalau tidak ada murid. Maka kita harus sesuai tatanan tuntunan, kita bertegur sapa yang baik, mengucapkan kata-kata yang baik sesuai tatanan tuntunan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tabghil fasada fil ard. Yang keempat, suatu pelajaran dari ayat tersebut, maka kita kalau sudah merenung meresapi sebagai orang-orang yang beriman, beramal agama, janganlah kamu berusaha untuk melakukan suatu perbuatan yang merusak di muka bumi ini, yakni la tatrukil fasada bil ma'asi. Jangan tinggalkan kamu suatu perkara amal-amal yang akan merusak dengan cara-cara melakukan suatu kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang dengan merusak bumi ini. Perlu kita pahami, perlu kita praktekkan dalam hidup dan kehidupan kita. Merusak bumi bukan secara lahiriah merusak dengan menghancurkan, memukul dan lain sebagainya, akan tetapi di situ kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai tatanan tuntunan agama, sesuai tatanan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasul, dengan cara setiap saat, setiap hari, baik mata kita, pendengaran kita, langkah-langkah kita melakukan suatu kemaksiatan. Marilah kita berdoa, berusaha supaya kita meminta kepada Allah petunjuk, ilham, hidayah, supaya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan bimbingan, tatanan, ilham dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak baca istighfar, memperbanyak baca tilawatil Quran, memperbanyak baca sholawat, supaya langkah-langkah kita diniatkan menjadi hamba-hamba yang betul-betul at-taqwa, atau orang-orang yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang mulia di sisi Allah. Dan terlebih-lebih yang kita harapkan, kita diakui sebagai umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang taat mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya di balik salah satu ayat dan salah satu hadis tersebut, marilah kita merenung, muhasabah, introspeksi diri. Mudah-mudahan kita saling bisa memberikan suatu wasiat tentang kebenaran, memberikan suatu wasiat tentang kesabaran terhadap anak cucu dzurriyyah kita, terhadap kanan, kiri, depan, belakang kita, teman-teman sejawat, teman-teman sekantor, atau teman-teman sesuai profesi kita masing-masing. Kita bisa saling memberikan suatu peringatan tentang kesabaran dan ketakwaan, menghamba kepada Allah. Dan terlebih-lebih kita berdoa, mudah-mudahan di akhir hayat kita kelak akan diberikan oleh Allah pangkat derajat yang mulia
saat dipanggil Allah kita akan mendapatkan pangkat husnal khotimah, dan kelak kita akan dimasukkan dalam surganya Allah bersama-sama dengan para nabi, para rasul, para syuhada, para aslafun sholihin. Terlebih-lebih kita akan dijumpakan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatin na'im a'la illiyin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi biyadihi izzatul Islam wal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah wa la'allakum turhamun, ittaqullah wa la'allakum tuflihun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa'lamu annahu subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyyi qadima wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'lima. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal muhsinina wal muhsinat wa ghafiridz dzunubi wal khati'at. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ja'al baldatana Indonesia khasah baldatan aminatan mutmainnatan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antas sami'un qaribud mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala dzikrullahi ajallu akbar. Aqimis shalah.